karir di TV sih menurut saya oke ya. Bahkan di dunia entertain itu Bang Helmy sangat survive gitu dan berhasil menelurkan banyak banget program. Tapi tidak demikian dengan politik. Ya. Itu tuh politik itu serius atau try-try sih? Termasuk itu. Tuhan menyelamatkan saya, Bos. Jadi saya selalu ada dorongan untuk berpolitik karena pegel, karena gue kepengen kampung saya maju gitu. Tapi saya sacrifice, Bos. Bayangin saya harus ke kampung saya gitu, yang internet aja biar pet segala macam, kartu kredit nggak laku gitu. Tapi kan kita hidup kan nggak cukup hanya mencari popularity, nggak cukup hanya mencari uang gitu. Tapi di partai yang ini yang terakhir masih anggota? Nggak, saya nonaktif. Oh, nonaktif. Ya, Dery tahu betul saya nonaktif. Kenapa? Saya mendapatkan amanah menjadi ketua asosiasi kreator konten seluruh Indonesia yang saya dirikan dengan Dery. Ya, jadi untuk itu saya harus kita di anggaran dasar tertulis bahwa pengurus itu harus netral, independen, imparsial. Ya, nggak bagus kalau asosiasi kreator konten itu berpolitik. Ya, jadi oleh karena itu saya pamit dan saya sekarang nonaktif. Oke, nggak Bang Dery, saingannya Helmy Yahya gimana nih? Nah itu dia tuh Mbak. Apanya? Nggak ada saingan. Nah ini menarik ya, mungkin izin kita dengar dulu nih. Saya memang. Saya kan dari tahun 2000. Om Helmy. Jadi kan artinya kan saya kan dari 2005. Mungkin industrinya memang media juga, cuma saya lebih ke radio ya. TV oke lah beberapa kali host gitu ya. Tapi dari tahun 2005 sampai tahun 2025 berarti sekarang ya, 20 tahun di dunia media. Sejujurnya memang kita udah berasa waktu itu ya ada istilah TV is dying, radio is dying gitu ya. Makanya kami bikin media sendiri. Cuma mau saya bahas dan saya tanyakan kepada Om Helmy. Om Helmy, izin ya Om Helmy ya, maksudnya saya pikir saya bisa leluasa gerak di digital. Anda ikut-ikutan lah di media, podcast, talk show. Menang lagi, kan kesel ya? Ngebut gitu loh Mbak, maksudnya kan. Lu mulai kapan, Der? 2021. Gue 2020. Iya, kayaknya pas lagi mulai pandemi deh Mas Helmy. Menyadari kalau laju Bang Helmy di dunia digital ini sangat pesat kita nih dengan segala hormat ya Om Helmy. Saya muda digital, kayaknya kan udah yang megang banget. Terus lu jangan ngomong usia dong. Oke, terus? Terus kan beliau senior lah. Ya. Senior, terus laku kayak, lagi. Nah itu. Maksudnya kan yang kita membingungkan gitu. Terus ditambah lagi kan ikut-ikutan lagi. Ketua umum kami lagi. Jadi kan aksi beliau kan di gitu ya, asosiasi kreator konten seluruh Indonesia. Beliau ketua umum, saya wakil ketua umumnya. Maksudnya ikut juga di situ juga gitu. Maksudnya. Nah, bagian sekarang, dari pilihan karir. Kenapa sih ikut-ikutan jadi konten kreator? Komisaris independen Bang BJB. Anda cari apa Om? Apa yang Bang Helmy cari sih sebenarnya? Itu saya ngikutin ada quote yang sangat kuat. Hidup gue tuh penuh dengan quote. Alia tahu banget tuh. Dia tahu gue dari nggak apa-apa gitu. Dari pengagumnya Alia Rohali. Dari gue petugas kayak FD. Until one day gue buat ini, tahu-tahu gue berpasangan sama dia. Jadi waktu saya bikin Siapa Berani, ya di stasiun itu, saya udah tahu tuh, ya hostnya itu pasti Alia, perempuannya. Nyari lakinya, Der, nggak dapat. Ferry Salim udah ada, Ferdi Hasan lagi top tampnya, Selamat Pagi Indonesia, Niko nggak bisa, Ferdi nggak bisa. Tinggal 2 hari nih, gue ngadep dong nama dirutnya, Pak Angki, nggak dapat gimana? Ya lu aja Mi, Pak, Bapak percaya, ya daripada nggak ada pilihan, ya gitu. Ternyata meledak. Tahu nggak hari pertama itu kita syuting, pesertanya itu ada karyawan gue tuh. Kan mencari 100 orang pagi hari nggak gampang, live gitu. Itu ada sopir gue itu tiap hari nambel tuh. Jadi begitu hari pertama, meledak gitu, orang daftar fax gue sampai jebol tuh. Zaman kita itu dengan Alia, orang kalau mau daftar sekarang dipanggilnya mungkin 2 tahun ya? Setahun, 2 tahun. 2 tahun, ya segitunya gitu. Meledak. Tiba-tiba gue menjadi terkenal gitu. Ya ala-ala sedikit di bawah Raffi Ahmad sekarang lah gue. Bang, dulu tuh cita-citanya apa waktu kecil? Dokter kandungan. Alamak, kenapa nggak dikejar itu cita-cita? Bapak gue nggak mampu. Bapak saya pedagang kaki 5, udah tua, nggak punya tabungan. Akhirnya masuk STAN kan, kalau nggak salah tuh. Akhirnya saya mencari sekolah di mana saya tidak perlu bayar. Ya, saya pernah di IPB dulu 2 bulan. Habis itu, waduh, bapak saya tambah sakit tiap hari. Saya anak paling kecil tuh. Kakak saya belum ada yang jadi. Termasuk Tante Wiyaya itu. Berapa bersaudara Bang Helmy? 5, saya paling kecil. Akhirnya saya mencari di teman kos saya di Bogor. Saya bilang, ada enggak isi sekolah yang ada gajinya gitu? Oh ada Mi, di Purnawarman STAN. Gue daftar, lulus. Ya sejak itu gue jadi, tanpa pernah bawa passion gue akuntansi segala macam.
Saya akhirnya kuliah di situ hanya supaya saya tidak menjadi beban orang tua. Dan benar, gue tinggalkan IPB, saya kuliah di STAN, semester 3 kita dapat rapelan gaji, bapak saya meninggal. Ditolak, maka gue bilang ada apa dengan cinta tuh nggak bener tuh. Perempuan bisa dirayu hanya dengan puisi. Saya ini juara baca puisi, saya nulis puisi se-Sumatera. Ya still ditolak gitu, karena orang melihat masa lalu. Nah itu kesalahan perempuan tuh. Dia nggak bisa melihat masa depan gitu. Widih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.